Jangan dijaga terus Pak sampai mati rahasianya ya, atau jangan stroke mendengarkan YouTube ini. Kita bongkar nanti kalian satu persatu. Ya, jadi ya Sigit Hardwinarto ini wajib dipanggil ke pengadilan. Wajib dipanggil ke pengadilan. Halo guys, jumpa lagi di MM93 channel. Seperti biasa, kita selalu menyimak dari tayangan Bang Rismon ya guys. Kali ini menurut Bang Rismon ada seorang yang bisa dijadikan saksi kunci skripsi Pak Joko Widodo ya guys, dengan ijazah yang diduga palsu. Baik guys, apa saja yang akan disampaikan oleh beliau, yang akan diterangkan oleh beliau, langsung saja kita simak videonya guys. Oke pemirsa, kita masih membahas ini ya, misteri lembar pengesahan skripsi teman-temannya Joko Widodo ya. Kalau Joko Widodo itu ya kita sudah tahu, sering bahas ya. Sekarang siapakah orang-orang ini ya? Sigit Hardwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto ya. Nah sekarang kita dapat ternyata ini Sigit Hardwinarto ini lulus kehutanan 1985 ya, bersama dengan Sri Duminingsi, Edi Trianto, Lembah Edianto. Ini kosong semua lembar pengesahan, diketik modern Microsoft Word, kertasnya sangat baru ya, terus kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, dekan. Yo, inilah misterinya, inilah yang membuat UGM bungkam saudara. UGM terpaksa bungkam. Teruskanlah Bu Opa, kalian bungkam sembari tergerus terus kepercayaan publik pada kalian sampai titik terendah nanti. Hati-hati Bu Opa Emilia, Rektor. UGM bukan milik kalian. Meskipun kalian sedang menjabat sekarang, UGM tetap ada, harus tetap ada, walaupun kalian sudah pensiun atau dipecat. Ya, jangan menganggap UGM itu milik kalian yang sekarang sementara menjabat. Nah ini Sigit, kita kupas dulu satu. Sigit Hardwinarto lulus kehutanan 1985, kosong. Ya, saya yakin ini kalau Sigit Hardwinarto ini lulus tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM, maka lembar pengesahannya itu sengaja dicopot ya, supaya sama dengan lembar pengesahan Joko Widodo ya. Terus ya dicopot, terus dikosongkan karena orang dosen-dosen di sini nggak mau tanda tangan mungkin ya. Nah inilah kita meminta kepada Sigit Hardwinarto itu untuk jujur. Siapakah dia? Coba. Nah dia adalah seorang dosen di Fakultas Kehutanan ya, masuk PNS tahun 1986 setelah lulus 1985. Profesor Dr. Insinyur Sigit ya Hardwinarto, MAGR, Master of Agriculture, Fakultas Kehutanan UGM. Inilah dia. Ini saksi kunci nih ya, saksi kunci bagaimana skripsi dan ijazah Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM. Ini harus dihadirkan di persidangan ini. Kenapa skripsinya ya, kalau benar dia lulus dari sarjana kehutanan UGM, kenapa skripsinya lembar pengesahannya kosong? Nggak mungkin ini orang bisa lulus kalau lembar pengesahannya kosong. Nggak mungkin dia yudisium ya, profesor. Dia sekarang jadi profesor lagi, Dr. Insinyur Sigit Hardwinarto. Ayo Pak, lebih baik terus terang sekarang, meskipun sampean Anda sudah dikasih banyak kue oleh Joko Widodo ya. Nah Sigit, Profesor Dr. Insinyur Sigit Hardwinarto ini pernah menjabat sebagai apa dia, direksi komisaris pupuk Kaltim. Wah, dikasih kue sama Joko Widodo ini ya. Inilah dia komisaris pupuk Kaltim. Inilah orangnya ya, kaya dia sekarang, kaya. Bukan hanya sekedar dosen di Universitas Mula Warman ya, Unmul ya, Universitas Mula Warman. Dia juga komisaris pupuk Kaltim. Wih, hebat ini ya. Jangan dijaga terus Pak sampai mati rahasianya ya, atau jangan stroke mendengarkan YouTube ini. Kita bongkar nanti kalian satu persatu. Ternyata dia baiklah jabatannya ya, bukan hanya komisaris pupuk Kaltim. Ternyata dia juga dirjen, saudara-saudara. 2017 7 November ini orangnya, dia diangkat oleh menteri saat itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Situ Nurbaya ya, 2017 Joko Widodo periode pertama itu ya. Ini dia diangkat Profesor Dr. Insinyur Sigit Hardwinarto, MAGR, sebagai Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Wah, ini kayaknya menggantikan apa itu Awang ya, Afri Awang itu yang mengaku lari mencetak ke
penjilitan Prima, padahal Prima aja belum berdiri tahun 82, berdirinya tahun 86. Ya inilah anak apanya. Ya setelah Api Awang itu kayaknya dia yang melanjutkan ya, mereka semua dapat ini kok ya. Enak kali ini ya Sigit Hardwinarto ini ya. Sebelumnya dia hanya sekedar dosen di Universitas Mula Warman, setelah itu dia komisaris Pupuk Kaltim, selanjutnya dia juga Dirjen Planologi ya di Kehutanan. Dapat kue terus ya, meskipun skripsinya kosong kayak gini, tanda tangannya nggak ada. Jadi dirjen cuy. Sigit kalau Sigit dekannya juga Sigit ya, Kapolri juga Sigit. Ini Sigit Hardwinarto. Ya itu tadi guys, narasi dari Bang Rismon, sebagian narasi dari Bang Rismon yang menurutnya ada saksi kunci yaitu bernama Sigit ya guys. Dan yang paling aneh atau mungkin hanya kebetulan semuanya itu Sigit guys. Sigit, Kapolrinya Sigit, terus dekannya itu juga Sigit, dan sekarang lagi Sigit lagi. Kenapa, ada apa dengan Pak Sigit ini ya guys ya? Oke guys, itu tadi menurut Bang Rismon itu Pak Sigit ini perlu dijadikan saksi kunci tentang masalah skripsinya Pak Jokowi ya guys. Menurut Bang Rismon, Pak Sigit ini patut dijadikan saksi kunci di persidangan kalau ini mau disidangkan ya guys, tentang skripsi Pak Joko Widodo yang diduga palsu ya guys. Baik guys, apa saja yang akan dinarasikan lagi oleh beliau, argumen-argumen apa yang akan disampaikan oleh Bang Rismon ini, langsung saja kita simak kembali guys. Selanjutnya dia bukan hanya berhenti di situ, ternyata dia komisaris juga dia di Inalum ya, Sumatera Utara ya. Di Inalum juga ini. Dia nih Sigit. Mana dia? Ini Sigit Hardwinarto. Ini dia juga ya, komisaris juga 2018. Ya, kenyang sekali ini orang ditaruh Joko Widodo ya, makanya setia menutup rahasianya. Ya ini dia, Inalum, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Wih, Sigit nih, kaya Sigit ini ya. Sigit Hardwinarto, meskipun skripsinya ini lembar pengesahannya modern, ya, tidak ada tanda tangan dekan ya. Nah, inilah dugaan kita ya, dicomot supaya sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Ya, itulah dia. Sigit Hardwinarto. Selalu begitu ancaman-ancaman dari Sylvester kita lihat dan dengar sendiri di televisi. Tapi saat ini dia lari dari kenyataan bahwa dia sudah ingkrah. Ustadz Abu Bakar Bashir masih ada di dalam rumah sakit, dijemput paksa, rumah sakitnya dipecahin kacanya, pintunya didobrak. Allah. Ini seorang yang sudah sepuh dulu, kita masih ingat sekali, dijemput paksa luar biasa. Pak Kiflan Zen pernah dijemput paksa. Tokoh-tokoh kita, Munarman pernah dijemput paksa. Ya. Semua tokoh-tokoh yang memang notabene ya kritis terhadap pemerintahan, mereka jemput paksa. Entah mereka dalam keadaan sehat, sakit gini. Jelas-jelas Sylvester ini jelas ya, seorang narapidana ya, seorang yang sudah ingkrah keputusannya, bisa mendapat jabatan komisaris di Raja Wali Nusantara Indonesia. Selaku penuntut umum sekaligus eksekutor dalam perkara ini untuk coba mendatangi kediaman Saudara Joko Widodo di Solo. Mana tahu Sylvester Matutina ini sedang berada di rumah Saudara Joko Widodo, Jakarta Selatan. Tadi kami dapat informasi namanya Pak Iwan Setiawan Karyawan SHMH, begitu ya. Perihalnya permintaan tangkap, cekal, dan terbitkan status. Iya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, di sini ada yang berkomentar, yaitu kami rakyat Indonesia terus berdoa semoga RRT sehat selalu, terus membongkar kejahatan dan kebohongan berjemaah yang dilakukan para termul. Hancur bangsa ini sama si keluarga Jokowi dan termul-termulnya. Segera makzulkan si Gibran. Jokowi dan kelompoknya terlalu menutupi kebohongan dan kepalsuan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Bongkar semua kasus ini. Rakyat Indonesia mendukung penuh demi wibawa negara. Orang jujur pasti ada suatu saat pasti keluar untuk mendukung yang benar. Orang bohong akan mendapat karma, di dunia akhirat akan mendapat siksa. Nah lanjut lagi teman-teman. Ayo bongkar ijazah sablon pasar pramuka. Beci ke titik olok
Waktu yang baik yang ketoro kata-kata Jawa, saya secara pribadi memberikan gelar kepada Jokoro palsu. Nah, lanjut lagi. Bongkar-bongkar mantap Bang Rismon, memang Andra dikirim di dunia untuk membela kebenaran dan menghancurkan rezim tipu-tipu. Persyaratan menjadi pejabat adalah dokumen. Apa sulitnya memenuhi kewajibannya sebagai pejabat publik. Nah, lanjut lagi. Bayar polisi biar Jokowi aman dari hukum, dari skandal ijazah palsu. Ayo bongkar terus ijazah palsu sampai kapok. Nah, lanjut lagi. Tetanggaku tidak punya ijazah, pakai punya temannya. Bisa kerja ganti wajah karena ijazah palsu bisa lolos, akhirnya buat ulah ujungnya di penjara. Kasihan mereka di pengadilan, pasti dijadikan tersangka. Nah, lanjut lagi. Semoga Bang Rismon bisa melacak semua data-data Jokowi yang tidak jelas, usut tuntas, semoga bisa terang benderang Jokowi ijazahnya palsu. Nah, lanjut lagi. Kalau para termus sudah terjerumus ke dalam jurang neraka yang paling jahanam, bertaubatlah, neraka sudah di depan mata. Tolong yang alumni UGM lulusan tahun 85 Fakultas Kehutanan biar bisa menyelesaikan masalah ijazah Jokowi biar jelas dan terang. Nah, lanjut lagi teman-teman. Julukan utama Jokowi adalah Bapak Nepotisme Indonesia. Jokowi KKI model baru, kejam luar biasa. Orang kerja itu harus kayak hidup di DKI, kerja keras hasil keringat. Ini tahu-tahu jadi komisaris, langsung enak rasain. Lanjut lagi. Karena merasa lulus ijazah palsu bisa jadi wali kota sampai lolos jadi presiden, yang akibatnya dia jadi tahu cara kerja jadi presiden, kekuasaan sampai bisa bikin IKN kereta host sampai bandara hantu Morowali karena kebebasannya ketua DPR setempat dan gubernur tidak bisa masuk ke bandara Morowali. Anda mall di Morowali, ada rumah sakit, ada tempat tinggal. Saking paham jadi presiden, bebas memecat orang kalau tidak ikut perintah. Nah, lanjut lagi. Rakyat jelata memohon kepada seluruh alumni Angkatan 85 membuktikan kebenaran ijazah agar didukung kebenaran, biar yang bohong siapa si Jokowi, apa Roy Suryo yang bohong. Ayo bantu. Nah, lanjut lagi. Bongkar dan bongkar kasus ijazah palsu biar para pembohong hancur. Nah, lanjut lagi. Jangan dikasih paham dulu Bang Rismon, harus ada skripsi. Nanti para termul mendadak bikin dulu dengan para termul dosen UGM, ditutupi oleh aparat polisi yang jadi termul. Lanjutkan Bang Rismon, orang waras pasti mendukungmu. Nah, lanjut lagi. Lucunya negeri ini memberikan tontonan yang begitu misterius. Mana mungkin ciri wajah di ijazah sangat jauh beda sama yang mengaku pemiliknya, tapi dikatakan asli. Memalsu dokumen merupakan pelanggaran hukum yang berat. Lanjut lagi. Jangan takut sama Jokowi. Jokowi bukan Tuhan, pasti akan mati juga. Gas terus Bang Rismon, pada saatnya nanti kebusukan akan tercium baunya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kasus ijazah dari presiden kita yang ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, tadi kita telah mendengar bahwa banyak sekali teman-teman kita, netizen-netizen lain atau masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini harus dibongkar sampai tuntas, karena dugaan sampai sekarang ini teman-teman, Pak Jokowi ini telah memalsukan ijazahnya dari menjadi wali kota Solo sampai bisa menjadi wakil presiden, dan selama 2 periode, yaitu selama 10 tahun, dan dia berhasil menipu masyarakat semua
atau membohongi masyarakat Indonesia semua atas ijazah palsunya, karena sampai sekarang Pak Jokowi masih belum bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu benar-benar yang asli. Dengan itu masyarakat mengatakan bahwa memalsukan dokumen itu merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat. Nah, teman-teman, tentu juga dalam hal ini, dalam video kita ini, kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.